Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Nur Saputra, nama panggilan Aidil, dari kelompok 10 Porifera dengan spesies Kalispongia airisusa. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 materi yang dimana KBI, KMO, kemahasiswaan, dan advokasi. Yang pertama itu ada KBI. KBI merupakan kepanjangan dari kerangka berpikir ilmiah, yang dimana kerangka adalah suatu penyusunan, berpikir adalah gerak akal, ilmiah adalah sesuatu yang sudah terpuji. Definisi secara etimologi adalah bahasa atau kata, sedangkan terminologi adalah secara istilah, yang dimana ini KBI adalah upaya, gerak akalnya adalah upaya manusia untuk menyelesaikan suatu masalah. Di sini pun ada juga syarat pendefinisiannya, yaitu adalah tidak tidak mengulang kata, tidak ambigu, rasional, dan tidak menggunakan sinonim dan antonim, yang dimana tidak mengulangkan. Yang pertama itu tidak mengulang kata adalah misalnya contohnya AC adalah ruangan pendingin. Yang kedua tidak ambigu, yang dimana kondisi dimana suatu informasi, pernyataan, atau situasi jelas, tidak membingungkan dan tidak memiliki lebih dari satu makna. Yang ketiga rasional. Rasional itu adalah kemampuan untuk berpikir secara logis atau logis. Yang keempat ada tidak menggunakan sinonim dan antonim, yang dimana sinonim adalah contohnya kayak bertemu, berjumpa, hewan, binatang. Sedangkan antonim adalah misalnya besar, kecil, tinggi, pendek. Adapun di sini sumber dan alat pengetahuan, yang dimana itu contohnya adalah buku, panca indera, akal, dan alam semesta. Tapi di sini lebih ke alam semesta. Kenapa? Karena alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun tidak. Misalnya kayak ada semua di situ. Baik, di sini ada metode, yaitu deduktif, induktif, dan kias. Selanjutnya ada mazhab, yaitu rasionalisme adalah akal, empirisme adalah alam, skriptualisme adalah membaca, dan yang terakhir adalah metafisika, yang adalah misalnya kayak mencangkup semua. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu KMO, yaitu kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan secara etimologi. Kepemimpinan adalah pemimpin mengatur. Secara terminologi adalah segala sesuatu yang mencangkut kepemimpinan atau pemimpin. Di sini juga ada beberapa gaya pemimpin, yaitu adalah otoriter, demokrasi, dan karismatik, yang dimana otoriter adalah segala sesuatu, istilah yang tindakan menurut kemauan sendiri yang selalu dipandang benar atau langsung dari pemimpin. Yang kedua adalah demokratis, adalah selalu berusaha mengeksploitasikan kepentingan dan tujuan organisasi dalam kepentingan dan tujuan. Selanjutnya yang ketiga adalah karismatik, merupakan mempunyai kemampuan atau menarik perhatian orang lain secara natural. Adapun sifat pemimpin adalah komponen berwawasan di depan, menginspirasi, jujur, dan baik, dan rendah hati. Baik, selanjutnya manajemen. Manajemen secara etimologi adalah mengatur, membagi, dan mengelola. Secara terminologi yaitu proses mengatur sesuatu untuk mencapai tujuan dengan efisien dan efektif, yang dimana efisien adalah cepat, efektif adalah tepat. Di sini pun ada yang dinamakan POACE, yang dimana P adalah planning, O adalah organizing, A adalah actually, C adalah controlling, dan E adalah evaluasi, yang dimana planning ini adalah fungsi manajemen dasar yang melibatkan keputusan sebelumnya. Organizing adalah cara pengaturan pekerjaan dan pengelokasian pekerjaan,
di antara para anggota sehingga tujuan dapat dicapai secara efisien. Tekstuali adalah memberikan klarifikasi terhadap suatu pernyataan sebelumnya. Controlling adalah proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa hal yang dipantau tercapai sesuai rencana. Dan terakhir, evaluasi adalah pengulangan atau proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana kegiatan tersebut. Baik, selanjutnya organisasi. Organisasi secara etimologi adalah kelompok. Secara terminologi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Di sini juga ada syaratnya, yaitu adalah tujuan, lebih dari satu orang, ketua atau pengurus, anggota, aturan dan struktur. Dan adapun bentuk formal atau non formal, yaitu teknis dan teknis. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah kemahasiswaan, yang dimana kemahasiswaan itu terbagi menjadi dua, yaitu maha dan siswa. Maha adalah tinggi, siswa adalah pelajar. Di sini ada peran dan fungsinya, yaitu sebagai agen perubahan penerus bangsa. Fungsi adalah penelitian dan pendidikan. Kita juga bisa dikatakan sebagai mahasiswa karena kita sudah masuk atau terdaftar dari perguruan tinggi atau universitas. Adapun di sini peran mahasiswa yaitu misalnya adalah rakus, yang dimana rasional, analisis, kritis, universal, dan sistematis. Baik, yang keempat adalah advokasi. Advokasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah advo dan katos, yang dimana advo adalah pembelaan, katos adalah penyuaraan, yang dimana secara definisi advokasi adalah penyuaraan atau pembelaan untuk masyarakat kaum lemah atau rakyat kaum lemah. Advokasi juga berkaitan dengan upaya mempengaruhi penguasa tentang masalah-masalah yang menyangkut rakyat, terutama mereka yang telah dipinggirkan atau dikucilkan dari prosesi politik. Dan juga di sini secara advokasi adalah misalnya contohnya kita ambil dari beberapa kasus-kasus yang dimana di situ kayak butuh pembelaan. Adapun juga kenapa mahasiswa harus melakukan advokasi, karena mahasiswa itu membutuhkan advokasi dan mahasiswa menjadi garda terdepan untuk masyarakat yang membutuhkan. Baik, itu tadi 4 materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Semoga